Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Setiarini dengan NPM 20220002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah Amerika dan Australia. Bagaimana teman-teman, apakah saya diperbolehkan menjelaskan ini kepada teman-teman semua? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Amerika dan Australia. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai penemuan Amerika, sejarah kemerdekaan Amerika Serikat itu seperti apa, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Terus kita juga akan membahas mengenai penemuan benua Australia itu siapa, sejarah terbentuknya federasi di Australia itu bagaimana, dan hubungan Australia dan Indonesia zaman kuno hingga kontemporer. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai penemuan Amerika. Amerika ini pertama kali ditemukan oleh Columbus, tapi itu bukan penemu pertama, teman-teman. Ada yang tahu nggak penemu pertama Amerika itu siapa? Belum. Nah, jadi penemuan Amerika ini, benua Amerika ini, ya, ini adalah bangsa Viking. Ada yang tahu nggak bangsa Viking? Oke. Nah, bangsa Viking ini berprofesi menjadi pedagang, atau dia itu dahulunya terkenal sebagai perampok yang sangat jahat ketika itu. Lalu selanjutnya, ya, ini ada motif eksplorasi dan kolonisasi di benua Amerika, di mana tentunya pada motif eksplorasi dan kolonisasi di benua Amerika ini kita ada beberapa motif dan eksplorasi. Di antaranya, Amerika adalah orang Eropa pada ketika abad ke-15 dan ke-16. Tentunya dengan salah satu motif utamanya adalah keinginan untuk menemukan rute perdagangan baru ke Asia dan mengamankan akses rempah-rempah. Jadi ketika itu bangsa Eropa itu datang ke situ karena untuk mempergunakan ingin mencari rute-rute perdagangan tersebut. Lalu pembentukan koloni di benua Amerika. Pembentukan koloni di Amerika ini oleh kekuatan Eropa ini dimulai pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Ketika itu kekuatan Eropa mendirikan koloni di Amerika karena berbagai alasan. Di antaranya termasuk keinginan untuk menentukan jalur perdagangan baru ke Asia, pencarian kekayaan dan sumber daya, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen, dan sebagainya. Lalu selanjutnya pendudukan benua Amerika oleh bangsa Barat, di mana pendudukan Eropa di Amerika ini dimulai pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Ketika sejumlah kekuatan Eropa ini mulai menjelajah dan menjajah di wilayah tersebut, yang paling signifikan dari kekuatan ini adalah Spanyol, Portugal, dan Prancis dan Inggris. Meskipun negara Eropa lainnya seperti Belanda dan Swedia juga mendirikan kolonial di Amerika. Jadi paling kuat yang tadi itu ya Spanyol, Portugis, dan sebagainya. Kolonisasi Eropa di Amerika didorong untuk berbagai faktor, termasuk keinginan untuk menemukan jalur perdagangan baru ke Asia, pencarian kekayaan dan sumber daya, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen pada kependudukan asli Amerika. Ternyata orang Eropa ini datang ke Amerika itu tidak hanya untuk menemukan jalur rute perdagangan, tapi mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen kepadanya. Lalu, bagaimana latar belakang revolusi Amerika Serikat? Latar belakang revolusi Amerika ini juga dikenal sebagai perang kemerdekaan Amerika, yang dimana dimulai pada abad ke-18 ketika sejumlah kolonial Inggris ini di benua Amerika Utara mulai mendorong otonomi dan pemerintahan sendiri yang lebih besar. Koloni telah didirikan oleh para pemerintah Inggris pada abad ke-17, di mana ketika koloni itu tumbuh dan berkembang, banyak penduduk mulai membenci kendali
berdalih jauh dari perintah Inggris dan kurangnya perwakilan yang mereka miliki dalam urusan politik Inggris. Akhirnya dalam hal ini adanya sebuah ketidakpuasan oleh orang-orang tersebut dari waktu ke waktu, akhirnya menyebabkan sebuah serangkaian peristiwa yang tak berujung pada deklarasi kemerdekaan dan pembentukan Amerika Serikat sebagai negara merdeka. Salah satu peristiwa pentingnya yaitu yang dimana melatar belakang revolusi Amerika adalah Start a City of pada tahun 1765 yang menetapkan pajak baru pada koloni dan memicu protes dan boikot yang luas. Lalu selanjutnya setelah adanya latar belakang Amerika Serikat itu merdeka, tentunya ada dampak revolusi Amerikanya, di mana revolusi Amerika juga dikenal sebagai perang kemerdekaan Amerika yang tentunya memiliki sebuah dampak yang sangat signifikan atau sangat kena banget lah ketika waktu itu, di mana terhadap Amerika Serikat dan dunia. Revolusi ini menghasilkan pembentukan Amerika Serikat sebagai negara merdeka dan mencegah membentuk pemerintahan baru berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak individu. Tentunya sebelum revolusi juga koloni Inggris di Amerika Utara tumbuh pada terjadi pemerintahan Inggris diperintah oleh penjabat kerajaan ditunjuk oleh raja-raja. Tentunya ketika adanya sebuah dampak itu, revolusi Amerika ini tentunya memiliki masalah antara koloni di Amerika, antara yang mana ada sebuah persaingan regional, ada yang perbedaan kepentingan ekonomi, perbedaan kepentingan politik, dan perbudakan. Itulah yang menjadi akhirnya masalah antara kolonial yang ada di Belanda Amerika itu tak kunjung selesai. Lalu bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer? Jadi ada dua hubungan, yaitu Orde Lama dan Orde Baru dan era Reformasi. Ada yang tahu nggak Orde Lama itu siapa? Ya, Bung Soekarno. Nah, kalau yang baru Soeharto. Oke. Selama itu Orde Lama Soekarno ini memimpin pada tahun 1945 sampai 1967, yang dimana hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia sangat kompleks dan beragam. Indonesia ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949 dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia tidak lama kemudian. Jadi pada Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ini, dia menjalani hubungan diplomatik. Lalu selanjutnya yaitu di era Soeharto, di mana pada era Soeharto ini pada tahun 1967 sampai 1998, yang dimana ketika hubungan Soeharto ini di Orde Baru itu dengan Amerika Serikat dan Indonesia ini diwarnai dengan hubungan kerjasama dan kemitraan. Lalu selanjutnya di era Reformasi, di mana pada masa era Reformasi ini pada tahun 1998 sampai sekarang. Tentunya pada era Reformasi ini hubungan Amerika dengan Indonesia Serikat ini terus berkembang hingga saat ini. Pada awal tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme, di mana setelah serangan 11 September dan bom Bali pada tahun 2000. Kemudian negara juga bekerja sama untuk mengatasi masalah keamanan regional seperti perompakan di Selat Malaka dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Nah, tadi itu mengenai Amerika. Selanjutnya mengenai Australia. Ada yang tahu nggak suku asli penemu Australia? Kalau nggak ciri-ciri
Ciri-ciri bangsa asli Australia. Apa? Jadi ya, sedikit kasih tau aja. Jadi bangsa asli Australia adalah yaitu aborigin. Aborigin itu orangnya kita dapat mengenali mereka itu dari ciri-ciri warna kulitnya yang berwarna coklat yang utama, terus muka rambutnya seperti apa, mukanya seperti apa, dan bagaimana. Lalu penemuan bangsa asli Australia ini adalah bangsa aborigin, yaitu penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya. Mungkin ketika itu bangsa Eropa seperti Inggris dan sebagainya itu melakukan sebuah pelayaran untuk menemukan benua ini. Tapi dan yang menemukan itu James Cook, tapi bukan James Cook-nya yang dia hanya bukan orang asli dari sana, tapi beliau adalah orang yang menjelajah di situ. Lalu sejarah terbentuknya Federasi Australia. Latar terbentuknya Federasi Australia ini dimulai pada abad ke-19 ketika kolonial di Inggris di benua Australia melalui pertimbangan yang dimana untuk memungkinkan untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Sehingga ketika itu koloni ini berpemerintahan sendiri dan memiliki sebuah sistem pemerintahan dan hukumnya sendiri, tetapi mereka masih tunduk pada otoritas kerajaan Inggris. Dalam gagasan federasi juga pertama kali diajukan sekitar pada tahun 1850-an, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang sangat signifikan sampai 1800-an. Ketika kolonial ini menghadapi sejumlah tantangan ekonomi dan politik yang akhirnya mereka yakin dapat diatasi dengan lebih baik melalui kerjasama persatuan. Dalam sejarah terbentuknya federasi ini tidak dimungkiri lagi adanya sebuah faktor pendukung atau pembentuk federasi Australia, yaitu diantaranya ekonomi, politik, dan sosial pertahanan. Karena dalam 4 faktor yang telah saya sebutkan itu, ini menjadi salah satu faktor penguat atau pendukung pembentukan federasi ketika itu di Australia. Lalu dampak pembentukan federasi di Australia, di mana sistem pemerintahannya federal, perdagangan dan perniagaan, dan penanganan masalah sosial. Selain ada faktor, juga kita ada dampak pembentukan federasi, yaitu adalah salah satu yang kita bisa lihat dari sistem pemerintahannya ini seperti apa. Lalu hubungan antara Australia dengan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer, di mana tidak pernah kita akan memungkiri, tidak kita akan sangka bahwa hubungan antara Australia dan Indonesia memiliki sebuah sejarah yang panjang pada ketika zaman kuno itu. Kedua negara ini tetap berdekatan satu sama lain di Asia Tenggara, dan mereka ini memiliki interaksi budaya, ekonomi, politik yang sangat signifikan selama berabad-abad. Berarti artinya Australia dengan Indonesia ini sangat erat banget, hubungannya sangat baik ketika itu. Lalu ketika pada masa era Soekarno, hubungan antara Australia dan Indonesia pada Soekarno ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1967, yang dimana ketika pada era Soeharto ini mengalami suatu kerumitan dan terkadang tegak ketika pemerintahannya dia pegang, karena dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa Soekarno adalah presiden pertama yang di Indonesia, dan dia memimpin negara melalui periode tatanan politik dan ekonomi
ketika pada masa era Soeharto ini sendiri, hubungan Amerika dan Australia ini ketika pada tahun 1967 sampai 1998 secara umum ini lebih positif dan kooperatif daripada era Soekarno. Selama era Soeharto, Australia dan Indonesia terus mengembangkan hubungan yang lebih erat dan mereka menjadi sebuah kesepakatan dan kerjasama di berbagai bidang. Lalu yang terakhir ini ada di era reformasi. Hubungan antara Australia dan Indonesia pada masa reformasi yang merujuk pada reformasi politik dan sosial di Indonesia ini dimulai pada tahun atau pada akhir tahun 1990-an. Secara umum bersifat positif dan kooperatif. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Australia dan Indonesia ini ditandai dengan sejumlah prakasa dan kesepakatan di mana termasuk di dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan ketika era reformasi ini. Nah, mungkin itu tadi mengenai sejarah Amerika dan Australia yang telah saya jelaskan. Untuk teman-teman semua, apakah ingin ada yang bertanya? Ya. Siapa? Saya. Oke, dipersilakan. Perkenalkan diri ya, Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Hanafi Prasetyo dari semester 3. Mau bertanya kenapa tadi Indonesia itu mau bekerja sama Australia? Tentu saja itu kenapa? Terima kasih kepada Mas Hanafi Prasetyo atas pertanyaannya yang dimana kenapa Australia ini mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, gitu ya? Iya. Karena kita bisa lihat dulu ya Mas ya, ketika itu di mana Australia ini memiliki sebuah perusahaan gandum giling. Nah, dan Indonesia ini merupakan konsumen terbesar yang dimana per tahunnya ini Indonesia bisa menghabiskan 4,27 ton atau 4,27 ton gandum giling atau setaranya dengan 1,2 M. Dan mengapa kok Australia ini mau bekerja sama dengan Indonesia? Karena salah satunya itu Mas, contoh sederhananya itulah karena Indonesia ini adalah investor atau konsumen yang sangat besar. Baik, setelah tadi Mas Hanafi Prasetyo sudah bertanya, apakah teman-teman yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, baik, saya cukupkan ya. Sekarang waktunya adalah evaluasi. Saya akan menunjuk dari 5 teman-teman untuk evaluasi pada hari ini. Yang pertama, coba tolong jelaskan kembali bagaimana hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno sampai kontemporer pada masa era Soeharto. Ya, jadi hubungan ya antara Australia dengan Indonesia pada zaman kuno ini hingga kontemporer ini, ya terutama dalam era Soeharto ini, sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak kita yaitu mengenai jadi hubungannya itu antara Australia dan Indonesia pada era Soeharto karena pada tahun 1967 sampai dengan 1998 secara umum itu lebih positif ya dan kooperatif gitu ya daripada pada era Soekarno gitu. Selama era Soeharto ini Australia dan Indonesia ini terus mengembangkan hubungan yang lebih erat gitu ya, dan juga mereka menjalin sejumlah kesepakatan gitu dan kerjasama di berbagai bidang gitu ya. Mungkin itu Mbak yang tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Zaki atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Hanafi, siapa sih penemu pertama Bank Amerika yang pertama kali? Ini suku Viking. Suku Viking itu profesinya dulu sebagai apa? Pedagang dan perampok. Oke, berarti tadi menarik ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Falas.
Suku asli dari bangsa Australia. Oke, suku aborigin itu kan tentunya yang dia bertempat di Australia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Hanafi yang awal dengan Baik, itu tadi materi tentang sejarah Amerika dan Australia yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan mau meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.